Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Al-Azizil Alim adada kulli harfin kutiba wa yuktabu abadal abidin wa dahran darin. Radiyallahu anni wa ankum an jami'al muslimin wa qala radiyallahu anhu. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa naf'a wal intifa'a wal mudzakarata wa tadhkira wal ifadata wal istifadata wal hatha 'ala tamassuki bi kitabillahi wa bi sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa du'a ila al-huda wa dalalata 'ala khair ibtigha wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa sawabihi. Walamma kana al-kuffaru la yuqirruna bi wahdaniyatillahi ta'ala, dan manakala adalah orang-orang kafir tidak mempercayai, tidak meyakini dengan keesaan Allah Subhanahu wa taala. Qala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ayatul lahumul ardul maitatu ahyainaha wa akhrajna minha habban faminhu ya'kulun. Dan tanda bagi mereka adalah tanah yang mati kami hidupkan, dan kami keluarkan darinya, dari air, dari tanah, habban, yaitu biji-bijian. Faminhu ya'kulun, maka dari biji-bijian itulah mereka makan. Ahyainaha bil matari, kami hidupkan tanah itu, tanah yang mati kami hidupkan, tanah yang tandus, dengan hujan. Fa kharaja minhal himqatu wasyairu, maka keluarlah dari tanah tersebut gandum dan sereal. Syair atau gandum sama himqah wasyair. Maka keluarlah dari tanah itu gandum. Ada dikiaskan dari apa saja tanaman, benih, sayur-sayuran dan sebagainya. Wasairul hububi, dan sekalian biji-bijian. Famin ba'dil hububi yakuluna, dan dari sebagian biji-bijian itu mereka memakan. Wahadil ayatu dalilun lil ibadi, dan ayat ini adalah dalil bagi hamba-hamba dengan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yuhyil ardhal maitata bi ikhrajil hububati, dengan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menghidupkan tanah yang mati dengan mengeluarkan tumbuh-tumbuhan. Fahuwa qadirun ala ikhrajil mauta minal quburi yaumal qiyamati, maka adalah Allah Subhanahu wa taala yang kuasa atas mengeluarkan orang mati dari kubur, mengeluarkan mayat dari kubur pada hari kiamat. Wa huwa wahidun la syarika lahu fi mulkihi, dan dia Allah Subhanahu wa taala Maha Esa, tidak ada sekutu baginya pada kerajaannya, pada kekuasaannya. Wa ja'alna fiha jannatin min nakhili wa a'nabi wa fajjarna fiha minal uyuni liyakulu min thamarihi, dan kami jadikan pada bumi atau pada tanah jannatin, kebun-kebunan, min nakhilin, dari kurma, wa a'nabin, dan anggur,
Wa fajjarna fiha minal uyuni, dan kami pancarkan pada tanah daripada air. Liyakulu min samarihi, hikmahnya mereka memakan dari buahnya, ay min samarihil hasili minal ma, yaitu dari buahnya yang hasil daripada air. Maksudnya tanah yang tandus, tanah yang mati, lalu ada air. Nah, karena ada air tersebut maka tumbuhlah buahnya atau tumbuh-tumbuhan. Wa ma 'amilathu aydihim, dan apa yang mengerjakannya tangan mereka. Qara'a hadhil ayatu al-Kisai wa Abu Bakrin, dan membaca ayat ini Imam Al-Kisai seorang ulama yang hidup tahun lahir 1919, wafatnya tahun 189 Hijriah di negeri Iran. Wa Abu Bakrin bigairiha, dan Imam Al-Kisai dengan Abu Bakar. Sini Abu Bakar siapa kada tahu. Kalau sebelumnya kita membaca itu Abu Bakar Al-Warraq. Ngaran orang banyak Abu Bakar, ngaran ulama banyak Abu Bakar. Nah, sini Abu Bakar yang mana kita ada tahu. Kalau sebelumnya kan ada waqala Abu Bakrin Al-Warraq. Nah, kan ada ujungnya Al-Warraq. Kalau As-Siddiq kan jelas As-Siddiq itu Sayyidina Abu Bakar, khalifah yang pertama. Kan As-Siddiq gelarnya As-Siddiq. Nah, kalau sini kan mutlak aja Abu Bakar. Jadi Abu Bakar yang mana ada tahu kita. Jadi Imam Al-Kisai dengan Imam Abu Bakar membacanya itu tanpa hak. Jadi bacaannya wa ma amilat aidihim. Nah, kalau kita membaca wa ma amilatu aidihim. Tetapi ada yang sebagian ulama membacanya dengan wa ma amilat aidihim. Mungkin itu sebagian daripada qiraat, bacaan qiraat. Seperti membaca Al-Fatihah, itu ada yang membacanya Maliki Yaumiddin, ada yang membacanya Maliki Yaumiddin. Nah, kalaunya Maliki Yaumiddin tanpa alif, itu huruf Al-Fatihah itu sebanyak 155 huruf seberatan huruf yang ada di surah Al-Fatihah. Kalau membacanya dengan Maliki Yaumiddin, berarti jumlah huruf di dalam Al-Fatihah termasuk bismillah sampai waladhdallin itu 156 huruf. Itu qiraat. Jadi ada yang baca Maliki Yaumiddin, ada yang baca Maliki Yaumiddin. Nah, kalau misalnya pian tetamu imam yang bacanya kayak itu Maliki Yaumiddin, jangan salahkan karena ada aja bacaannya. Nah, seperti tadi wa ma amilat aidihim. Jadi ada ulama yang tanpa hak wa ma amilat adi, ada yang pakai wa ma amilat aidihim wa ma amilatu aidihim. Intinya ujar ulama ini man qalla ilmuhu kasura i'tiraduhu, barang siapa yang sedikit ilmunya banyak menyalahkan. Jadi kita jangan langsung menyalahkan, cari dulu kebenarannya. Kalau misalnya cuman yang masyhurnya kan Maliki Yaumiddin, jarang kita membaca imam kita membaca Maliki Yaumiddin. Jadi kalau ada tahu kebenarannya baru kita menyalahkan. Itu intinya. Wal akharuna amilathu bilha, dan sebagian ulama yang lain itu dipakai hak. Jadi wa ma amilathu aidihim, jadi pakai hak. Ju'ila ma bima'na alladhi, jadi kalau nya pakai hak itu maknya itu bima'na alladhi, jadi isim mausul. Ay yaquluna minal ladzi amilathu aidihim, mereka makan dari yang dikerjakannya tangan mereka. Dari yang dikerjakannya
tangan mereka. Minaz zar'i wal garsi daripada tanaman, wa ghairihima dan yang lainnya. Nah, itu kan tanaman, kemudian tanaman seperti gandum, kemudian padi. Nah, itu kan kita makan dari yang kita kerjakan. Kita makan dari dari yang dikerjakan oleh tangan kita. Ya, benih, gandum dan sebagainya itu makan dari hasil gawian tangan kita. Itu wama amilathu aidihim. Alhamdulillah. Jadi mereka makan atau kita makan dari hasil gawian tangan kita. Jadi diusahakan, maksudnya diusahakan, tapi tetap menumbuhkan Allah Ta'ala, karena jelas dalam surah Al-Waqiah, afara'aitum ma tahrusun antum tazra'unahu am nahnu zari'un. Siapa yang menumbuhkan? Ikamkah, akukah yang menumbuhkan? Gawian kita apa? Gawian kita bertanam, tapi yang menumbuhkan, yang malah tumbuh itu Allah Ta'ala. Gawian kita namanya menanam. Nah, jadi kita imbah dapat benih, berbuah benih, kita katam, kita giling, makan kan, kita makan dari hasil gawian tangan kita, tapi tetap Allah Ta'ala juga. Kan nabizi wa ghairihi dan lain sebagainya, dan yang selainnya itu apa? Kan nabizi seperti air anggur. Nabiz itu minuman yang diambil dari anggur. Wadi besi dan sari buah. Sari buah. Sari buah jeruk, sari buah apel. Jadi air yang diambil dari buah. Wa dhamiru a'idun ila ma allati, dan aidnya inilah Rasulullah kalau belajar di pondok, aidnya jadi kembali ke mana? Ada aidnya. Wa dhamir a'idun ila ma allati, dan aidnya kembali ke ma allati tadi itu. Allati bi makna allati, kembali kepada ma mausul yang bermakna allati tadi itu. Jadi ma itu makna allati. Wa man qara'a bi ghairi dhamirin, ada yang membaca tanpa dhamir. Jadi wa ma amilat aidihim. Cuman yang masyhurnya kan wa ma amilathu aidihim. Jarang kita membaca wa ma amilat aidihim. Tapi ada ulamanya yang ada pakai hak. Jadi wa ma amilat aidihim. Kalau kita membaca apa? Wa ma amilathu aidihim. Sama orang membaca wadduhi, kan ada. Kita wadduhanya wadduhi wal laili idza saji, itu qiraat ya kan. Wa man qara'a bi ghairi dhamirin ju'ila ma bi makna an-nafi, dan ada yang membaca tanpa dhamir. Jadi wa ma amilat aidihim itu dijadikan maknanya itu bi makna nafi. Nafi itu artinya tiada. Ai wajaduha ma'mulatan, mereka mendapati sudah terjadi. Nah, lalu kita ada sumber makanan yang tanpa diusahi manusia. Makanan tanpa diusahi manusia, apa tuh? Kayak apa? Kangkung, iyalah kangkung, apa lagi? Kalakai, atau kalakai. Apalagi jarok, tigarun. Tapi tetapi dia itu putik juga lah. Tetapi dia putik juga. Cuman kan kita ada bertanam. Nah, itu berarti itu tanpa domir tadi itu, tanpa domir. Jadi kayak kangkung, kalakai tadi itu tuh tanpa domir. Apalagi tarung pipit ya kan? Tarung pipit itu tanam ada? Nggak ada tanam lah. Nah, itu tetap tanpa hak terusannya, tanpa hak. Jadi wama amilat aidihim. Bima itu manafirnya, dan tidak dikerjakan tangan mereka. Nah, kayak tadi tuh, kayak tarung pipit. Wajaduha ma'mulatan walam ta'malha aydiyahum. Nah, jadi tangan mereka kada menggawinya. Jadi kan kalau kayak tarung pipit, tanam-tanaman yang tidak diusahakan oleh tangan kita
itu kita nyaman mengembalikannya kepada Allah Ta'ala. Siapa yang menumbuhkan? Allah Ta'ala menumbuhkan. Amunnya kita tanaman atau makanan yang diusaha tangan kita tuh tali sedikit mengembalikan kepada Allah Ta'ala, karena tagawi tangan kita nama gawi kadang atau ilmunya, tapi kadang ingat nang menumbuhkan siapa. Kalau melihat benih pinal kuning kan kada sia-sia jarak rumah bertanam, mengupahakan, memupuk, bertabas dan sebagainya. Ada sia-sia aku aja. Dapatnya benih rusak ya nak. Jadi sia-sia aku aja. Nah, jadi tak aku tuh nah, jadi kadang mau tak aku orang yang sudah berilmu tuh kadang mau tak aku. Jadi nama menumbuhkan Allah Ta'ala, nah rusak ya kayak itu sudah ketentuannya rusak sudah. Wala sona'alahum pihak, dan tidaklah memperbuat bagi mereka padanya pada tanaman tadi. Wahada makna qaulid dhahhak wa qatadah, dan inilah makna perkataan dhahhak. Dhahhak ini seorang ulama. Wa qatadah ini banyak juga. Di sini qatadah aja Bang, bin siapa atau bin siapa? Kalau zaman Nabi itu ada Qatadah bin Nu'man, ada juga Qatadah bin Di'amah, itu imbah, itu tabi'in loh. Kalau yang Qatadah bin Nu'man tadi itu sahabat. Nah sini Qatadah aja, Qatadah mana ada tahu sama Abu Bakar tadi. Wakila aradal anharu, sungai menghendaki, wal uyunul lati lam ta'malha. Jadi apa? Yang menghendaki itu adalah tumbuh dari sungai. Wal uyunul lati lam ta'malha aydiyan nas, dan mata air yang tidak dikerjakannya oleh tangan manusia. Mata air yang tidak dikerjakannya oleh tangan manusia. Mislu dijlata wal furati, seperti sungai Tigris dan sungai Ifrat. Nah, sungai Tigris dengan sungai Ifrat, orang nyambut ini Ifrat bahasa Arabnya wal furat. Di mana tuh sungai Tigris dengan sungai Ifrat? Itu di Irak. Jadi itu ada satu wilayah yang diapit oleh dua sungai. Tungarnya kota Mesopotamia. Itulah bahasa ini tuh. Mesopotamia itu diapit oleh dua sungai, namanya sungai Tigris dengan sungai Ifrat. Itu di Irak. Itu kering sudah sungainya, kering sudah. Jadi ada yang menafsirkan, cuman kita kan sembarangan juga Bang menafsirkan hadis ini. Ada ulama ahli akhir zaman. Sidin itu berkecimpung dengan hadis-hadis akhir zaman. Cuman kayaknya tuh bujur Jepang pas. Ini bilanya kada anu jadi itu. La taqumu sa'atu hatta apa? Dari sini. Yahsiral furatu an jabalin min zahabin. Artinya tidak berdiri hari kiamat itu, kada terjadi hari kiamat itu sehingga sungai Tigris dan sungai Ifrat itu kering, sehingga nampaklah situ gunung emas. Lalu orang berebut anak emas tersebut. Makanya jar Amerika menyerang Irak itu hendak menguasai emas dari itu, sehingga mereka itu saling membunuh untuk mendapatkan emas tersebut. Bilanya ada yang saling membunuh 100 ekor, 99 ekor meninggal dunia, 99 mati. Cuman itu kiasan aja. Ada hadis lain mengatakan ada kiasan. Kita ada tahu malah itu kan akhir zaman, apakah tepat Bang itu kayak kering kan sungai Tigris dengan sungai Ifrat tuh memang kering wah ini. Jadi kada berdiri hari kiamat sehingga ini terjadi aneh kan parah ini. Allah alam lah, kita serahkan antara aja apa maksudnya. Nah jadi sungai itu tadi itu kan sungai itu bukan buatan manusia. Ini kan kalau di Banjar kan ada sungai apa? Ada Danau Seran. Nah sungai daerah itu kan perbuatan manusia lah. Danau yang dibuat oleh manusia. Nah, di sini kan
Wal uyunul lati lam ta'malha aydyan nas, mata air yang tidak dikerjakan bukan hasil yang dikerjakan oleh manusia. Sungai apa? Sungai Martapura itu kan ulahan ada ulahan kan? Sungai Martapura, Sungai Kapuas, ada Danau Seran itu ulah manusia, itu Danau Biru ulah manusia, dan lain sebagainya. Apalah yashkurun, apakah mereka itu kada bersyukur? Mensyukurin apa? Nikmatallahi ta'ala, atas nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu jelas ampun Allah ta'ala bukan pekerjaan manusia. Nang ampun manusia kan, nang ampun ulahan manusia. Kayak Danau Toba tuh bukan ulahan manusia tuh. Nang bukan ulahan manusia itu pun usaha ikhtiarnya kan Allah ta'ala juga memberi bakas. Namanya Allah ta'ala ada memberi bakas, menguatakan, menolongi. Ada tak olah juga makanya Danau Seran dan sebagainya. Fahadhi tadul ala wahdaniyatillahi ta'ala. Ini adalah menunjukkan atas wahdaniyatnya Allah Subhanahu wa ta'ala, asalnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa wujudil qiyamati, dan adanya hari kiamat. Fa imbatu zar'i wal hububati minal ardil maitati bil maqari fir rabi. Maka dan adanya kiamat, maka menumbuhkan tanaman dan biji-bijian dari bumi yang atau dari tanah yang mati dengan hujan fir rabi, pada musim semi. Musim semi itu musim hujan, musim berbunga, musim berbunga. Tanaman tunah kan kemarau kan, kemarau turun hujan apa itu alatikan apa tumbuhan musim semi itu artinya kan imbah paring, imbah musim panas, tumbuhan apa itu apa musim semi lah, musim semi. Kita bersemi kembali, jadi lah bersemi itu apa ya, tumbuh lagi lah. Asalnya kan ada cinta bersemi, nah itu bersemi kembali. Nah itu kan tanda kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala, tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tanah yang kering tandus itu turun hujan lalu tumbuhan dan tanaman. Wa ja'alaha yabisatan bil kharif, dan menjadikannya kering pada musim panas, menunjukkan atas bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala itu asa. La mumani'a wala mu'aridha, tidak ada yang mencegah, menegah. Siapa yang menegah Allah Ta'ala? Ada. Dan tidak ada yang menentang Allah Ta'ala. Lahu ma yaf'alu ma yasha. Allah Subhanahu wa ta'ala mengerjakan, memperbuat apa yang dikehendakinya. Tasara Allah Ta'ala. Wa yahkumu ma yurid, mahukumi apa yang dikehendakinya. Tasara juga. Tasara Allah Ta'ala, kada ada yang melarang, kada ada yang menantang. Wa huwal wahidul qahar, dia Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha esa dan maha mengarasi. Wa fi kulli syai'in lahu ayatun tadul ala annahul wahidun, dan setiap sesuatu itu baginya adalah tanda yang menunjukkan bahwasanya Tuhan itu esa. Qadirun faman qadara ala ihya'il ardil maitati fi faslir rabi', maka barang siapa yang kuasa atas menghidupkan tanah yang mati pada musim semi atau musim dingin, ini musim semi, musim dingin, fahuwal qadiru ala ihya'il mauta yaumal qiyamati, maka Allah Subhanahu wa ta'ala kuasa, maka kuasa pula adalah barang siapa yang mampu kuasa menghidupkan tanah yang mati pada musim semi, musim dingin, maka dia mampu pula menghidupkan orang mati pada hari kiamat. Wala syubhata fihi, dan tidak ada kesamaran padanya. Kama qala alaihi salam, sebagaimana bersabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, idza ra'aitumur rabi'a fadhkurun nusyura wa huwa qad syubiha rabi'u bin nusyuri. Apabila kalian melihat musim semi, musim berbunga, musim berbuah,
maka ingatlah hari akhirat, maka ingatlah hari padang mahsyar, maka ingatlah hari kebangkitan. Maka sesungguhnya adalah bahwa jadi hari kebangkitan itu padang mahsyar itu menyerupai musim semi dengan hari kebangkitan atau hari padang mahsyar. Di mana kebangkitan di mana? Di padang mahsyar tumbuh. Kita manusia yang bertumbuh kenapa? Dikumpulkan di padang mahsyar. Nah, jadi kalau Allah Ta'ala itu kuasa menghidupkan tumbuh-tumbuhan dari musim panas, kering, kerontang, tanah bangkang, tanah mati. Tanah mati kalau ditanami ada olah. Tanah mati kalau ditanami. Datang hujan, datang banyu. Nah, mulai tumbuhan. Jadi Allah Ta'ala kuasa menghidupkan orang yang mati. Kita dinamati kan mati yang bertahan. Kuasa Allah Ta'ala menghidupkan, membangkitkan orang dalam kubur. Sebagaimana Allah Ta'ala kuasa menumbuhkan tumbuh-tumbuhan dari musim panas, musim kering. Nah, itu hanya kan kita tuh paung kita tuh pada akan hancur. Paung kita yang ada di sulbi itu ada paung yang dikekalkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Lalu malaikat Israfil meniupkan trompet. Dari trompet itu keluar roh seluruh makhluk kecuali binatang. Binatang adalah masuk surga. Binatang apa? Anjingnya ashabul kahfi masuk surga. Binatang itu ada dibangkitkan, kecuali kita nih semuanya akan dibangkitkan. Mudah-mudahan dengan berkat kita berkumpulan pada malam hari ini, Allah Subhanahu Wa Ta'ala ketika membangkitkan kita di padang mahsyar termasuk orang yang bercahaya seperti bulan purnama, sehingga dengan demikian Rasulullah meminandui kita dan mengumpulkan kita di naungannya yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita seberataan mati husnul khatimah. Apa yang kita lakukan pada malam hari ini bermanfaat, berberkat, mendapatkan rahmat. Dosa-dosa kita, dosa mama abah kita, dosa guru-guru kita, dosa semua kaum muslimin dan muslimat diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala.